Pagi itu, kabut masih menggantung di atas sawah ketika Rani menimba air dari sumur belakang rumahnya yang hampir roboh. Ia tinggal di rumah kayu kecil di pinggiran desa Karangrejo bersama anaknya yang baru berumur 5 tahun, Dinda. Suaminya, Fadil, meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak itu, Rani harus menanggung semua sendiri. Dari bayar kontrakan sampai beli susu untuk Dinda. Setiap hari, ia bekerja serabutan. Kadang bantu orang panen, kadang bersih-bersih rumah tetangga. Uangnya pas-pasan, bahkan seringkali kurang. Tapi Rani tidak pernah mengeluh. Ia hanya takut anaknya kelaparan. Pagi itu, saat sedang menyapu halaman, datang seorang perempuan setengah baya, Bu Narti, tetangga yang sering membantunya. "Rani, kamu masih cari kerja toh?" tanya Bu Narti sambil menyeruput kopi dari cangkir kaleng. "Iya Bu, kalau ada apa-apa, kabari saya ya. Soalnya Dinda juga udah mulai butuh banyak," jawab Rani pelan. "Pas banget, aku tadi dari rumah makan Laras Rasa yang di jalan besar itu. Katanya butuh karyawan bagian dapur. Gajinya lumayan loh, bisa buat biaya anakmu." Rani terdiam. Rumah makan Laras Rasa memang terkenal di daerahnya. Tempat itu selalu ramai, terutama malam minggu. Banyak supir truk dan keluarga dari kota mampir ke sana. Tapi Rani juga pernah dengar gosip aneh. Katanya rumah makan itu suka ada kejadian janggal. Ada pegawai yang mendadak sakit keras, ada yang kabur tengah malam, bahkan pernah ada yang hilang tanpa kabar. Meski begitu, Rani merasa tak punya pilihan lain. Ia butuh uang. "Ya sudah Bu, besok saya coba ke sana," katanya mantap. Keesokan harinya, Rani datang ke rumah makan itu. Bangunannya besar, dindingnya bercat krem dengan tulisan besar di depan. "Rumah Makan Laras Rasa, masakan khas Jawa." Di halaman, deretan mobil dan motor sudah parkir. Di dalam, aroma makanan langsung menyeruak, campur antara bumbu dapur dan asap penggorengan. Seorang pria berumur sekitar 50 tahun menyambutnya. Tubuhnya gemuk, kulitnya putih bersih, dan perhiasan emas melingkar di jarinya. "Kamu Rani ya?" katanya dengan senyum ramah. "Saya Pak Dharma, pemilik tempat ini. Saya sudah dengar dari Bu Narti, katanya kamu rajin dan butuh kerja." "Iya Pak, saya siap kerja apa saja," jawab Rani dengan sopan. "Bagus, kamu bantu di dapur dulu. Nanti kalau cocok bisa saya naikkan jadi kasir. Gajinya 2 juta sebulan. Tapi kalau lembur malam ada tambahan," ujar Pak Dharma sambil menepuk bahunya. Mendengar itu, Rani langsung mengangguk. Dalam hati, ia bersyukur. 2 juta sebulan terasa seperti rezeki besar baginya. Ia tak menanyakan hal lain. Hari-hari pertama berjalan lancar. Rani membantu memasak, mencuci piring dan menyiapkan bahan. Rekan kerjanya ramah, meski sebagian tampak aneh. Jarang bicara, wajahnya selalu pucat. Yang paling membuat Rani heran, rumah makan itu tidak pernah sepi, bahkan di hari hujan deras sekalipun. Suatu sore, Rani bertanya pada Mbak Wati, pegawai paling senior di dapur. "Mbak, kok rumah makan ini nggak pernah sepi ya? Kalau di tempat lain kan kadang lengang." Mbak Wati hanya tersenyum tipis. "Udah Ran, jangan banyak tanya. Yang penting kerja, gajian lancar." Nada suaranya dingin, seperti menutupi sesuatu. Malam itu setelah semua pelanggan pulang, Rani dan beberapa pegawai membersihkan dapur. Saat sedang mengelap meja, Rani mencium bau anyir, seperti darah. Padahal semua peralatan sudah bersih. Ia mengikuti arah bau itu ke belakang, ke dekat pintu menuju halaman belakang. Bau itu makin kuat. Rani sempat ingin membuka pintu, tapi Mbak Wati tiba-tiba datang dan menepuk bahunya. "Jangan pernah ke belakang malam-malam Rani. Kalau nggak penting, lebih baik pulang aja." Rani diam. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tapi tak berani bertanya lebih lanjut. Beberapa hari berikutnya, Rani mulai terbiasa dengan ritme kerja di sana. Tapi setiap kali malam tiba, ia merasakan hawa aneh. Udara di dapur mendadak dingin dan lampu sering berkedip,
padahal aliran listrik bagus. Kadang ia juga mendengar suara sendok jatuh, padahal semua peralatan tersusun rapi. Suatu malam, Rani pulang lebih malam dari biasanya karena membantu menyiapkan pesanan besar. Saat hendak mematikan lampu dapur, matanya menangkap bayangan perempuan melintas di belakang cermin besar yang tergantung di dinding. Rambut panjang, wajahnya samar, dan bajunya lusuh seperti basah. Rani langsung memalingkan wajah, tapi ketika menatap lagi, bayangan itu sudah hilang. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba berpikir logis. Mungkin cuma bayangan sendiri, gumamnya. Tapi entah kenapa tubuhnya merinding hebat. Malam berikutnya kejadian serupa terulang. Rani sedang mencuci piring ketika mendengar suara lirih seperti seseorang menangis dari arah gudang belakang. Ia menajamkan telinga. "Tolong aku!" Suara itu terdengar jelas, seperti bisikan dari balik tembok. Ia langsung menoleh ke arah gudang, tapi yang ia lihat hanya pintu kayu tua yang terkunci rapat. Ia menelan ludah dan bergegas keluar, tak berani menoleh lagi. Keesokan harinya, Rani sempat menceritakan itu pada Bu Narti yang mampir ke rumahnya. "Bu, aku sering dengar suara nangis di dapur belakang, kadang kayak ada yang ngikutin juga." Bu Narti langsung terdiam, lalu baru bicara pelan. "Rani, rumah makan itu memang banyak yang bilang angker. Dulu pernah ada pegawainya yang mati kejang waktu bersihin dapur malam-malam. Katanya kepalanya kebentur meja, tapi orang-orang percaya dia diganggu sesuatu." Rani menelan ludah. "Tapi Bu, Pak Dharma orangnya baik, dermawan juga." "Ya memang baik, tapi kamu tahu nggak? Dulu rumah makan itu dibangun di bekas tanah kuburan lama. Sumur belakangnya nggak pernah ditutup. Katanya sumur itu nggak boleh dikeringkan. Banyak yang bilang kalau ditutup tempat itu bakal celaka." Rani terdiam. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang, tanpa gangguan. Tapi mulai malam itu, rasa takutnya makin kuat. Beberapa hari kemudian, Rani mendapat shift malam sendirian karena pegawai lain izin. Ia mencoba memberanikan diri. Saat semua pelanggan sudah pulang, ia menutup pintu depan, lalu membersihkan meja. Tapi kali ini, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Tok, tok, tok. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Saat menunduk, di bawah pintu dapur, tampak bayangan kaki seseorang yang berdiri diam. Ia gemetar, lalu buru-buru keluar dan menunggu di depan sampai Pak Dharma menutup tempat itu. "Kenapa kamu pucat begitu, Rani?" tanya Pak Dharma sambil menyalakan rokoknya. "Enggak, Pak, cuma kecapean," jawab Rani cepat. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres dengan rumah makan itu. Setiap kali malam datang, udara terasa lebih berat. Dan setiap kali ia melihat cermin dapur, bayangan perempuan itu muncul makin jelas. Kini matanya menatap langsung ke arah Rani, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Rani mulai sadar, tempatnya bekerja menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap. Tapi ia belum tahu bahwa rahasia itu suatu hari akan menyeretnya ke dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada ketakutan malam. Sudah hampir 2 bulan Rani bekerja di rumah makan Laras Rasa. Sejak ia masuk, tempat itu makin ramai saja. Setiap hari, dari pagi sampai malam, pelanggan datang silih berganti. Bahkan rumah makan lain di sekitar situ jadi sepi karena orang-orang lebih memilih makan di tempat Pak Dharma. Bagi Rani, itu tentu menguntungkan. Ia sering lembur karena pesanan tak pernah habis. Uangnya lumayan, bisa ia sisihkan untuk Dinda dan sedikit ditabung. Tapi di balik itu, ada hal yang terasa ganjil. Rumah makan itu tak pernah benar-benar tutup. Kadang jam 2 malam, Rani masih melihat lampu dapur menyala dari rumahnya yang tak terlalu jauh. Ketika ia tanya keesokan harinya, pegawai lain hanya bilang, "Bos lagi ada urusan penting." Meski begitu, Rani mulai nyaman bekerja. Ia merasa diperhatikan oleh Pak Dharma. Lelaki itu sering membawakan makanan untuk Dinda, bahkan pernah memberikan uang tambahan tanpa diminta. "Rani itu rajin, jujur," kata Pak Dharma suatu sore.
Orang kayak kamu harusnya bisa naik jadi kasir, biar nggak capek di dapur terus. Rani hanya tersenyum malu. Wah, jangan Pak, saya belum pantes. Masak aja masih sering gosong. Pak Dharma tertawa pelan. Belajar aja, nanti bisa. Sikapnya yang ramah membuat Rani luluh. Ia mulai berpikir bahwa semua gosip tentang rumah makan itu mungkin cuma omongan orang iri. Tapi malam itu sesuatu terjadi yang mengubah semuanya. Hujan turun deras dan hanya tersisa Rani serta 2 pegawai laki-laki di dapur. Mereka sedang beres-beres ketika Pak Dharma masuk membawa payung. Wajahnya tampak serius. Kalian pulang duluan aja, saya mau cek stok di gudang belakang, katanya. Rani mengangguk, tapi karena merasa bertanggung jawab, ia menunggu sebentar di ruang tengah. Setelah beberapa menit, ia mendengar suara aneh, seperti bisikan dari arah gudang. Ia menajamkan telinga. Suara itu terdengar jelas. 2 orang sedang berbicara pelan. Salah satunya Pak Dharma, satunya lagi suara berat dan serak seperti orang tua. Yang ini sudah siap? Tanya suara berat itu. Sudah. Dia polos, mudah dikendalikan. Besok malam bulan tua, waktunya pas. Jawab suara Pak Dharma. Baik. Jangan lupa darahnya harus segar. Tumbal baru akan menjaga rizkimu 3 tahun ke depan. Rani terpaku. Kata tumbal membuat darahnya dingin. Ia menutup mulut dengan angan menahan napas. Setelah beberapa detik, langkah kaki terdengar mendekat. Ia buru-buru mundur dan berpura-pura sedang menyapu lantai. Saat Pak Dharma keluar dari gudang, wajahnya sudah seperti biasa, bahkan sempat tersenyum. Loh, kamu belum pulang, Rani? Iya Pak, baru mau nunggu hujan reda. Ya sudah, hati-hati di jalan, katanya ramah, tapi tatapannya terasa tajam sesaat sebelum berbalik pergi. Sepanjang jalan pulang, pikiran Rani kalut. Ia mencoba meyakinkan diri kalau mungkin salah dengar, tapi di dalam hati rasa takut mulai tumbuh. Malam itu Rani tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat suara tumbal baru itu. Ia akhirnya tertidur menjelang subuh, tapi malah mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri berdiri di dapur rumah makan mengenakan baju kerja yang penuh darah. Di depannya Pak Dharma tersenyum sambil membawa pisau besar. Darah mengalir ke lantai lalu menetes ke dalam wajan besar yang mendidih. Bau anyir begitu kuat hingga membuatnya mual. Rani berteriak, tapi suaranya tak keluar sama sekali. Ia terbangun dengan keringat dingin. Dinda masih tidur di sampingnya. Ia memeluk anaknya erat, berusaha menenangkan diri. Tapi sejak malam itu, mimpi yang sama datang berulang kali. Beberapa hari kemudian, wajah Rani tampak pucat di tempat kerja. "Kamu kenapa, Ran? Sakit?" tanya Mbak Wati. "Enggak, Mbak, cuma kurang tidur." "Kalau nggak enak izin aja, tapi jangan ngomong aneh-aneh soal rumah makan ini ya. Orang yang suka ngomong macem-macem biasanya nasibnya nggak bagus." Nada bicara Mbak Wati terdengar seperti ancaman halus. Rani hanya diam. Di sisi desa lain, seorang kiai bernama Kiai Mursid sedang melakukan wirid di musola kecil dekat rumahnya. Lelaki tua itu dikenal bijak dan sederhana. Ia sering dimintai tolong warga untuk doa atau mengobati orang kerasukan. Malam itu, ketika tengah membaca zikir, tiba-tiba angin bertiup kencang. Lampu minyak di sampingnya padam dan aroma seperti besi berkarat tercium di udara. Kiai Mursid membuka mata perlahan. Dalam pandangan batinnya, ia melihat gumpalan asap hitam membumbung dari arah jalan besar, tepat ke arah rumah makan Laras Rasa. Subhanallah, gumamnya lirih. Ada yang tak beres di sana. Keesokan harinya, ia memanggil santrinya Darto. "Tot, kamu tahu rumah makan yang di pinggir jalan itu?" "Iya Kiai, yang ramai terus itu." "Iya, coba kau perhatikan malam nanti. Lihat dari jauh saja, jangan dekat-dekat. Aku merasa tempat itu diselimuti sesuatu yang bukan dari Allah." Darto mengangguk, meski agak bingung dengan maksud gurunya. Sementara itu, Rani mulai sering merasa diikuti. Saat sedang cuci piring di dapur, ia merasa ada yang berdiri di belakang. Tapi begitu menoleh, tak ada siapa-siapa.
Kadang ia mencium bau darah yang kuat padahal semua bahan masakan masih mentah. Suatu malam, setelah rumah makan tutup, Rani hendak ke kamar mandi di belakang. Lampu di koridor remang, hanya tersisa cahaya dari dapur. Ketika melewati gudang, ia mendengar suara langkah di dalam. Pintu gudang sedikit terbuka, dan dari celahnya ia melihat sesosok bayangan besar mengenakan jubah hitam berdiri di tengah ruangan membelakangi pintu. Di depannya ada ember besar berisi cairan merah seperti darah. Rani menahan napas. Tubuhnya gemetar. Ia segera lari ke depan tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, ia mendapati gudang itu terkunci rapat. Saat bertanya pada salah satu pegawai laki-laki, jawabannya datar. Kalau malum jangan pernah ke sana. Bos nggak suka orang usil. Beberapa hari kemudian, Kiai Mursyid dan santrinya datang diam-diam ke sekitar rumah makan. Dari jauhan, mereka melihat tempat itu masih ramai meski sudah lewat tengah malam. Anehnya, aroma wangi masakan bercampur dengan bau amis seperti darah. Kiai Mursyid menutup hidungnya. Bau ini bukan bau dapur biasa, katanya pelan. Ini bau darah tumbal. Lalu ia mengambil segenggam tanah dan membaca doa, mencoba melihat lebih jauh lewat batinnya. Dalam pandangan itu, terlihat sosok besar hitam berdiri di belakang rumah makan di dekat sumur tua. Sosok itu seperti menjaga sesuatu, matanya merah menyala. Kiai Mursyid sadar perjanjian pesugihan sedang aktif dan ada seseorang yang sedang dipersiapkan untuk dijadikan korban berikutnya. Ya Allah, siapapun orangnya, semoga kau lindungi. Di malam yang sama, Rani kembali mengalami mimpi buruk. Kali ini lebih nyata. Ia melihat dirinya diikat di kursi dengan darah mengalir dari lengannya. Suara Pak Dharma terdengar samar. Kau adalah kunci rezekiku berikutnya. Ia terbangun sambil menjerit. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Dari jendela, ia melihat kilatan petir menyambar arah rumah makan. Dalam sekejap, bayangan hitam besar melintas di langit lalu menghilang. Rani menangis pelan, memeluk anaknya yang terbangun karena suara petir. Ia belum tahu siapa yang bisa ia percaya, tapi hatinya mengatakan satu hal, ia harus segera mencari pertolongan sebelum terlambat. Dan di musola kecil di ujung desa, Kiai Mursyid kembali membuka matanya dari semadi. Ia menatap ke arah rumah makan yang jauh di sana dan berbisik pelan. Sudah waktunya, aku turun tangan. Malam itu, langit di atas desa Karangrejo tampak gelap pekat. Tak ada bintang, hanya angin kencang yang sesekali membuat genting rumah Kiai Mursyid bergetar. Lelaki tua itu duduk bersila di ruang kecil di belakang musola, menatap lilin yang menyala di depannya. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit membaca wirid. Ia sudah 3 malam berturut-turut tidak tenang, sejak melihat asap hitam muncul dari arah rumah makan milik Pak Dharma. Dalam keheningan itu, Kiai Mursyid mulai mendapat penglihatan. Di dalam batinnya, ia melihat sebuah sumur tua di belakang rumah makan, dikelilingi kabut merah. Dari dalam sumur itu muncul wajah-wajah perempuan, menangis dan menjerit minta tolong. Dan di tengahnya berdiri sosok hitam besar dengan mata menyala, membawa kendih berisi darah. Kiai Mursyid membuka mata dengan napas tersengal. Innalillahi, ucapnya lirih. Ia paham kini, sumber masalahnya ada di sumur tua itu. Ia juga sadar siapa yang memelihara makhluk tersebut, Pak Dharma. Lelaki itu ternyata telah mengikat perjanjian pesugihan dengan penunggu sumur sejak bertahun-tahun lalu. Dalam perjanjian itu, setiap 3 tahun sekali ia wajib menyerahkan tumbal perempuan. Harus yang suci, belum pernah melakukan dosa besar, atau seorang janda yang hidupnya bersih. Dengan begitu, usaha Pak Dharma akan terus lancar, uangnya tidak akan habis, dan pelanggannya akan selalu datang. Kiai Mursyid menghela napas panjang. Ia tahu, tahun ketiga sudah dekat, dan ia yakin perempuan yang akan dijadikan tunggal berikutnya adalah Rani. Keesokan paginya, Kiai Mursyid memutuskan untuk mendatangi rumah makan itu. Ia datang dengan pakaian sederhana, membawa tongkat kayu. Saat tiba di depan, Rani sedang menyapu halaman. Wajahnya terlihat lelah dan cemas. Waalaikumsalam Kiai, ada perlu apa ya? Boleh saya bicara sebentar tentang tempat ini? Rumah makan ini Kiai? Iya, saya sudah lama memperhatikan.
ada yang tidak beres di sini, Nak. Kalau bisa, kamu berhati-hati. Jangan sendirian kalau malam. Dan kalau bisa, segera berhenti kerja dari sini." Rani terkejut. "Kenapa, Kiai? Ada apa memangnya?" Kiai Mursyid hanya menggeleng. "Belum saatnya saya bicara semuanya. Tapi saya melihat ada bahaya besar mengintaimu." Belum sempat pembicaraan berlanjut, dari arah dalam muncul Pak Dharma. Wajahnya tersenyum, tapi matanya tampak dingin. "Loh, Kiai Mursyid, tumben mampir ke tempat saya. Mau makan ya? Gratis, Kiai." "Terima kasih, Pak Dharma. Saya cuma ingin mengingatkan agar hati-hati dalam mencari rezeki. Tidak semua yang tampak lancar itu berkah." Pak Dharma menatapnya lama, lalu tertawa kecil. "Kiai, jangan suuzon. Saya ini cuma kerja keras. Kalau ramai, ya karena masakan saya enak, bukan karena apa-apa." Kiai Mursyid menatap lurus ke matanya. "Rezeki yang dicampur darah tidak akan bertahan lama, Pak. Ingat itu." Suasana hening beberapa detik. Rani yang berdiri di dekat situ hanya bisa menunduk. Tak lama kemudian, Pak Dharma menepuk pundak Kiai Mursyid pelan. "Kiai, sudah. Jangan bikin orang lain takut. Orang kampung sini sudah banyak percaya hal-hal begitu. Nanti tambah runyam." Kiai Mursyid hanya mengangguk dan berlalu. Tapi sejak hari itu, Pak Dharma mulai menaruh curiga. Ia menyuruh para pegawainya agar tidak membiarkan orang luar, terutama Kiai Mursyid, mendekati rumah makan lagi. Rani sempat gelisah. Kata-kata Kiai Mursyid terus terngiang di kepalanya. Malamnya, ia mencoba tidur, tapi suara-suara aneh mulai muncul lagi dari arah dapur. Seperti suara langkah kaki diseret dan tangisan lirih. Ia berusaha menutup telinga, namun semakin keras. Keesokan malamnya, ia memutuskan untuk memastikan sendiri. Setelah semua pegawai pulang, Rani pura-pura tinggal untuk membersihkan peralatan. Ia berjalan ke belakang, ke arah sumur yang pernah disebut warga sebagai tempat angker. Begitu mendekat, udara berubah dingin. Angin bertiup kencang meski langit cerah. Dari arah sumur terdengar suara seperti bisikan perempuan. "Tolong aku, jangan biarkan dia membunuh lagi." Rani mundur beberapa langkah, tapi tiba-tiba dari dalam sumur keluar asap merah pekat, diikuti suara tangisan yang lebih keras. Ia melihat sesuatu bergerak di permukaan air, seperti tangan manusia yang berusaha keluar. Rani menjerit dan berlari ke arah dapur. Tapi di tengah jalan, ia menabrak seseorang. Ketika menoleh, ternyata Mbak Wati berdiri di depannya, dengan wajah datar. "Kamu ngapain di belakang Rani?" Aku dengar ada suara dari sumur." Mbak Wati menatapnya tajam. "Kamu dilarang ke sana, itu tempat bos. Kalau kamu nggak mau kena masalah, pura-pura aja nggak tahu apa-apa." Nada bicaranya berbeda, dingin dan menakutkan. Rani langsung berlari keluar tanpa menjawab. Malam berikutnya, keadaan semakin menyeramkan. Ketika Rani baru masuk dapur, ia melihat Pak Dharma bersama 3 pegawai laki-laki membawa kendi besar dan sesuatu yang dibungkus kain hitam. Mereka menuju gudang belakang. Rani yang penasaran mengikuti dari jauh. Dari celah pintu, ia melihat Pak Dharma membuka bungkusan itu. Isinya kepala ayam hitam dan segenggam bunga 7 rupa. Lalu, ia meneteskan darah ayam ke tanah sambil menggumamkan sesuatu. "Dengan darah ini, aku bayar perjanjianku. Beri aku rezeki dan ambil tumbal yang telah kusiapkan." Rani menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar. Ia sadar, Kiai Mursyid benar. Saat hendak mundur, kakinya mengenai ember kosong dan menimbulkan suara keras. Semua orang di dalam gudang menoleh. "Siapa itu?" teriak salah satu pegawai. Rani langsung berlari ke arah pintu dapur, tapi langkahnya terhenti ketika 2 pegawai lain muncul dari sisi lain, menutup jalan keluar. "Kemana, Rani?" Suara Pak Dharma terdengar berat dan datar. Ia berjalan mendekat sambil tersenyum. "Kamu sudah lihat ya?" Rani menelan ludah. "Pak, saya nggak akan cerita apa-apa. Saya cuma mau pulang." Pak Dharma tertawa kecil. "Tenang saja. Kamu memang harus pulang, tapi bukan ke rumahmu." Ia memberi isyarat dan 2 pegawai langsung memegang tangan Rani dengan kuat. Rani berontak berteriak minta tolong, tapi tak ada yang datang. Semua orang di rumah makan itu seperti sudah tahu dan tak mau ikut campur. Sementara itu, di musolah kecilnya, Kiai Mursyid terbangun dari tidur karena mendengar suara azan dalam mimpinya. Dalam batinnya, ia melihat wajah Rani menangis di tengah ruangan gelap. Di sekelilingnya ada simbol-simbol merah seperti darah. Ia segera bangkit, mengambil air wudhu, lalu duduk di atas sajadah. "Ya Allah, lindungi perempuan itu," ucapnya. Ia mulai membaca doa tolak bala,
Tapi hatinya tahu doa saja tidak cukup. Besok ia harus datang lagi sebelum semuanya terlambat. Di rumah makan, Rani diseret ke ruang belakang. Pintu dikunci rapat. Ia melihat sumur tua yang kini dikelilingi asap merah pekat. Di bibir sumur itu, kendi besar tadi diletakkan dan Pak Dharma berdiri di sampingnya dengan wajah kaku. Ini sudah waktunya, katanya pelan. Tumbal baru harus dipersiapkan. Rani menangis ketakutan tapi tak ada yang menolong. Semua pegawai yang dulu ramah kini menatapnya dengan mata kosong, seolah sudah bukan manusia sepenuhnya. Suara dari dalam sumur semakin keras, seperti tawa bercampur tangisan. Asap merah naik makin tinggi hingga memenuhi ruangan. Dan di tengah ketakutannya, Rani menyadari satu hal. Ia bukan pegawai biasa. Ia adalah calon korban berikutnya dalam perjanjian darah Pak Dharma. Suara jangkrik malam itu tiba-tiba berhenti, seolah seluruh alam menahan napas. Jam dinding di dapur rumah makan menunjukkan pukul 12:15. Di ruangan bawah tanah yang lembab dan bau amis, Rani terikat di tiang kayu besar. Kedua tangannya dililit tali tambang dan kakinya diikat kuat di lantai yang dipenuhi simbol aneh yang digambar dengan darah ayam. Lampu redup menggantung di atas, berkedip-kedip. Di sekitarnya, beberapa pegawai berdiri membentuk lingkaran. Semuanya mengenakan pakaian hitam dan wajah tanpa ekspresi. Di tengah ruangan, Pak Dharma berdiri dengan jubah panjang. Di tangannya ada mangkuk tanah liat berisi darah ayam dan bunga 7 rupa. Sudah waktunya, ucap Pak Dharma dengan suara berat. 3 tahun sudah lewat, sekarang giliran dia. Para pegawai serentak menunduk. Salah satu dari mereka menyerahkan sebilah pisau kecil dengan gagang berukir. Rani menangis sambil berteriak. "Pak, jangan! Saya nggak salah apa-apa, Pak." Pak Dharma tidak menatapnya. Ia mulai membaca mantra dengan bahasa yang tak dimengerti. Suaranya berubah serak dan bergema di ruangan itu. "Ya penjaga sumur, ya penguasa darah, aku serahkan tubuh ini untuk memperkuat perjanjianku," katanya sambil meneteskan darah ayam ke simbol di lantai. Asap merah mulai keluar dari bawah tanah. Udara menjadi panas dan aroma amis semakin kuat. Rani menjerit ketakutan, sementara para pegawai menunduk dalam diam seperti sedang terhipnotis. Di luar bangunan, Kiai Mursyid dan beberapa santri sudah tiba. Mereka membawa kendi besar berisi air doa dan beberapa daun kelor. Kiai Mursyid melihat ke arah rumah makan yang tampak gelap gulita. "Kita mulai sekarang. Jangan mundur apapun yang terjadi," katanya tegas. Santri-santri mengangguk. Mereka membaca ayat kursi berulang kali sambil berjalan mengelilingi bangunan. Kiai Mursyid memercikkan air doa ke setiap sisi dinding sambil berzikir. "Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kalian semua makhluk jahat, jangan ganggu manusia." Dari dalam rumah makan, tiba-tiba terdengar suara teriakan panjang disusul bunyi benda pecah. Kiai Mursyid tahu ritual itu sudah mulai. Ia mempercepat langkah, sementara santri lain menaburkan garam di sekitar pekarangan. Kembali ke ruang bawah tanah, suasananya semakin mencekam. Dinding ruangan bergetar pelan, dan dari sudut-sudut langit-langit muncul tetesan darah. Lampu berkelap-kelip makin cepat. Rani menatap Pak Dharma dengan mata penuh air. "Pak, tolong Pak, saya mohon, jangan lakukan ini." Tapi wajah Pak Dharma berubah dingin, matanya merah seperti bukan manusia lagi. "Kamu dipilih, darahmu akan menjaga rezekiku tetap mengalir." Ia mengangkat pisau tinggi-tinggi, namun sebelum pisau itu menyentuh kulit Rani, tiba-tiba pintu ruang bawah tanah bergetar keras. Brak! Pintu kayu tertutup sendiri dengan keras, seolah dikunci dari luar. Angin kencang tiba-tiba masuk dari celah dinding, membuat lilin di sekitar ruangan padam satu persatu. Suara tangisan perempuan terdengar dari segala arah. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. "Kembalikan darah kami, kembalikan nyawa kami." Para pegawai yang berdiri melingkar mulai gelisah. Salah satu dari mereka berteriak, "Bos, itu suara siapa?"
Pak Dharma menatap sekeliling, wajahnya mulai pucat. "Tenang, jangan takut. Mereka cuma penunggu yang haus darah. Kalau ritual selesai, mereka akan tenang lagi." Tapi sebaliknya, suara itu makin keras. Angin berputar di tengah ruangan, membentuk pusaran kecil. Rani menunduk ketakutan. Di dalam pusaran itu mulai terlihat bayangan wajah-wajah perempuan, pucat dengan mata kosong dan darah mengalir dari mulutnya. Mereka berteriak bersamaan, "Kau bohong Dharma, kau bunuh kami semua." Pak Dharma mundur beberapa langkah, namun entah kenapa tubuhnya tak bisa bergerak lebih jauh. Tiba-tiba, salah satu bayangan masuk ke tubuhnya, seolah merasuki dirinya. Seketika tubuh Pak Dharma bergetar keras dan matanya melotot. Ia mengeluarkan suara berat bercampur dengan jeritan perempuan. Para pegawai menjerit ketakutan. Salah satunya mencoba membuka pintu, tapi pintu itu tetap terkunci rapat meski sudah didorong ramai-ramai. "Bos, tolongin kami!" Namun Pak Dharma justru menoleh ke arah mereka dengan ekspresi mengerikan. Suaranya berubah dua nada. Satu suara laki-laki, satu suara perempuan. "Kalian semua, bagian dari perjanjianku. Kalian juga akan jadi korban." Ia mengayunkan pisau dan menyerang salah satu pegawainya. Pisau itu menancap di dada korban, darah menyembur deras. Sontak ruangan berubah kacau. Beberapa orang mencoba kabur tapi gagal. Rani hanya bisa menunduk dan berdoa dalam hati. Ia berharap Kiai Mursyid benar-benar datang menolong. Di luar, Kiai Mursyid tiba-tiba berhenti di depan pintu dapur. Ia menatap ke langit yang kini berwarna kemerahan. "Sudah terbuka pintu makhluk itu," katanya sambil mengangkat kendi air doa dan menyiramkannya ke arah pintu. Begitu air itu menyentuh tanah, terdengar suara mendesis keras dari dalam, seperti air mengenai bara api. "Santri, baca ayat kursi dan surah Al-Jin," perintah Kiai Mursyid keras. Suara mereka menggema di malam itu. Bersamaan dengan itu, dari dalam ruang bawah tanah, Pak Dharma menjerit kesakitan. Tubuhnya terbakar dari dalam, matanya memancarkan cahaya merah sebelum akhirnya meledak seperti daging busuk. Asap hitam tekat keluar dari tubuhnya, melayang ke atas langit-langit. Dari dalam asap itu muncul bayangan sosok besar, hitam, bermata api, dengan tanduk panjang. Ia mengaum keras. Rani yang masih terikat menutup mata dan menjerit. Beberapa pegawai yang masih hidup langsung pingsan. Kiai Mursyid menutup mata sejenak lalu mengangkat tangan. "Dengan izin Allah, aku tutup pintu kalian wahai makhluk durhaka." Ia melemparkan segenggam garam dan air doa ke arah lantai. Dari bawah tanah terdengar suara gemuruh keras. Api tiba-tiba muncul di setiap sudut ruangan, membakar kayu dan perabotan. Asap merah menyebar keluar lewat ventilasi dapur, membuat langit desa terlihat seperti terbakar. Rani berusaha melepaskan diri dari tali dan anehnya, ikatan itu tiba-tiba terlepas sendiri. Ia langsung berlari menuju tangga, berusaha keluar dari ruang bawah tanah yang kini berubah seperti neraka kecil. Saat sampai di pintu, ia melihat Kiai Mursyid sudah berdiri di depan dengan santrinya. "Cepat keluar, nak, jangan menoleh ke belakang," teriak Kiai Mursyid. Rani menuruti perintahnya dan berlari keluar sekuat tenaga. Di belakangnya terdengar jeritan-jeritan terakhir dari para pegawai dan Pak Dharma yang masih dirasuki arwah. Kiai Mursyid berdiri tegak, menatap ke arah rumah makan yang kini dilalap api. Ia mengangkat tongkatnya membaca doa dengan suara lantang. "Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, aku kembalikan kalian ke tempat asal." Suara ledakan besar terdengar, disusul semburan cahaya merah yang menembus langit. Semua api padam seketika, meninggalkan bangunan hangus dan bau gosong. Rani jatuh tersungkur di tanah, tubuhnya bergetar. Kiai Mursyid menghampiri dan menenangkan. "Sudah selesai, nak. Makhluk itu tidak akan kembali lagi." Rani menangis sambil menunduk. "Terima kasih, Kiai. Kalau bukan karena Kiai, saya mungkin sudah mati." Kiai Mursyid menatap sisa bangunan yang hancur. "Tidak semua rizki datang dari Tuhan, nak. Ada juga yang dibayar dengan darah. Tapi malam ini,
Rantainya sudah putus. Angin malam berambus pelan. Di kejauhan, suara ayam berkokok lebih awal dari biasanya. Tanda malam kelam itu akhirnya berakhir. Suara sirena mobil pemadam baru terdengar menjelang subuh. Warga sekitar sudah ramai berdiri di pinggir jalan, menyaksikan rumah makan Laras Rasa terbakar habis. Api sudah padam, tapi asap hitam masih keluar dari reruntuhan. Bau gosong bercampur amis darah memenuhi udara. Di pinggir jalan, Kiai Mursyid duduk bersila dengan wajah tenang. Di sampingnya, Rani terbaring pingsan dengan tubuh kotor penuh jelaga. Beberapa santri membantu membersihkan wajahnya dengan air. "Dia masih hidup, Kiai," kata salah satu santri. "Tapi lemah sekali." Kiai Mursyid mengangguk. "Bawa ke rumahku. Jangan biarkan dia tidur di sini. Tempat ini masih kotor." Beberapa warga yang mengenal Rani ikut membantu. Mereka heran, tak menyangka rumah makan yang selama ini tampak ramai dan sukses ternyata menyimpan kebusukan sebesar itu. "Saya sering makan di situ, Kiai," kata seorang warga tua gemetar. "Saya nggak tahu kalau tempatnya begitu." Kiai Mursyid hanya menjawab pelan. "Yang kelihatan ramai belum tentu berkah, Pak. Kadang ramai karena ada darah yang mengalir." Pagi harinya, berita tentang kebakaran rumah makan Laras Rasa menyebar ke seluruh desa. Banyak yang datang ke lokasi tapi semua hanya bisa melihat puing hitam. Di tengah puing itu, petugas menemukan tubuh Pak Dharma. Anehnya, tubuhnya hangus dari leher ke bawah, tapi wajahnya tetap utuh. Matanya terbuka lebar, seperti sedang menatap sesuatu yang mengerikan. Salah satu warga menjerit saat melihatnya. "Ya Allah, wajahnya masih utuh," katanya. Polisi yang datang ke tempat kejadian pun heran. "Kami belum tahu penyebabnya, tapi jelas ini bukan kebakaran biasa," ujar salah satu petugas pelan. Tak ada yang berani menyentuh jasad Pak Dharma terlalu lama. Ketika kantong jenazah ditutup, beberapa orang mengaku mencium bau aneh seperti darah basi. Sementara itu, di rumah sederhana milik Kiai Mursyid di pinggir desa, Rani masih terbaring di dalam kamar kecil. Dia baru sadar menjelang siang. Saat membuka mata, pandangannya buram dan seluruh tubuhnya terasa berat. Di ujung ranjang, Kiai Mursyid duduk sambil menggenggam tasbih. "Sudah sadar, Nak?" tanya Kiai itu lembut. Rani menatap sekeliling bingung. "Saya di mana, Kiai?" "Di rumah saya. Kamu pingsan semalam setelah keluar dari rumah makan itu," jawab Kiai Mursyid. Begitu mendengar kata rumah makan, tubuh Rani langsung gemetar. "Saya lihat semuanya, Kiai. Mereka datang dari sumur itu. Banyak sekali. Mereka minta tolong." Ya, arwah perempuan yang dulu dijadikan tumbal oleh Pak Dharma. Mereka sudah tenang sekarang, tapi sumurnya belum sepenuhnya bersih. Rani mulai menangis. Air matanya jatuh tanpa suara. "Saya nggak tahu, Kiai. Saya cuma mau kerja. Saya mau ngasih makan anak saya. Saya nggak tahu kalau tempat itu begitu." Kiai Mursyid menepuk bahunya pelan. "Kamu nggak salah, Nak. Kadang orang kecil seperti kita dijadikan alat oleh orang yang tamak. Tapi kamu masih diselamatkan. Itu tandanya Allah masih sayang." Beberapa hari kemudian, Kiai Mursyid bersama 2 santri datang ke bekas rumah makan. Warga melarang karena mereka bilang tempat itu masih terasa panas dan aneh. Tapi Kiai Mursyid tetap masuk, membawa kendi air doa, garam dan batu besar. Saat mereka sampai di belakang dapur, sumur tua itu masih berdiri di tempatnya. Di sekelilingnya tanah hangus dan berlubang. Dari dalam sumur keluar asap tipis berwarna abu-abu, bergerak pelan seperti nafas. "Ini sumbernya," kata Kiai Mursyid. Ia menunduk, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara rendah. Santri menyiapkan air doa, lalu menuangkannya sedikit demi sedikit ke dalam sumur. Begitu air menyentuh permukaan, terdengar bunyi mendesis pelan,
seolah-olah ada sesuatu di bawah yang menolak. "Masih ada sisa kekuatannya, Kiai," kata santri yang memegang kendi. Kiai Mursyid mengangguk. Makhluk yang pernah dipanggil dengan darah gak bisa langsung hilang, tapi dia akan lemah kalau pintu yang menghubungkannya kita tutup. Ia mengambil batu besar dan menaruhnya di atas mulut sumur. Lalu ia menulis huruf-huruf Arab dengan kapur putih di permukaan batu itu. Dengan izin Allah, pintu ini tertutup untuk selama-lamanya. Setelah doa panjang dibacakan, angin berhembus kencang. Asap yang tadi keluar pelan kini berputar cepat lalu menghilang begitu saja. Udara terasa ringan. Kiai Mursyid menarik nafas lega. Selesai sudah. Tapi ingat, dosa pesugihan gak bisa dihapus hanya dengan menutup sumur. Yang membukanya akan tetap menanggung akibatnya bahkan setelah mati. Santri mengangguk. Mereka tahu kata-kata itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk siapapun yang kelak mencoba membuka kembali sumur itu. Sore harinya, Rani duduk di beranda rumah Kiai Mursyid. Wajahnya masih pucat, tapi sudah bisa tersenyum sedikit. Ia memegang segelas air hangat yang diberikan istri Kiai Mursyid. "Terima kasih, Bu, sudah bantu saya," ucap Rani lirih. "Yang bantu itu Gusti Allah, Nak. Saya cuma menolong semampunya," jawab istri Kiai Mursyid sambil tersenyum. Rani menatap ke langit sore. "Saya memulai hidup baru, Bu. Saya nggak mau lagi kerja di tempat orang tanpa tahu asal rezekinya. Saya takut kejadian kemarin terulang." Istri Kiai menatapnya lembut. "Bagus, Nak. Rizki yang benar datang dari kerja halal, bukan dari darah orang lain." Beberapa santri lewat sambil membawa kitab dan menyalami Rani dengan sopan. Ia merasa sedikit tenang, meski kadang masih terbayang wajah Pak Dharma dan suara tangisan dari sumur itu. Beberapa hari kemudian, jenazah Pak Dharma dikuburkan di pemakaman desa. Hanya sedikit orang yang mau datang. Saat jenazahnya diturunkan, langit mendung tanpa angin. Setelah acara selesai, warga yang ikut mengaku mendengar suara lirih dari dalam liang lahat seperti orang berbisik pelan tapi marah. Sejak hari itu, setiap malam Jumat, warga sekitar rumah makan sering melihat asap tipis keluar dari arah sumur belakang. Kadang terdengar juga suara perempuan menangis pelan lalu menghilang begitu azan subuh berkumandang. Warga percaya itu sisa arwah yang masih belum sepenuhnya pergi. Tapi Kiai Mursyid selalu menenangkan, mereka tidak jahat. Mereka cuma belum tenang sepenuhnya. Selama kalian berdoa dan tidak mendekat dengan niat buruk, kalian aman. Beberapa minggu kemudian, Rani pamit kepada Kiai Mursyid. Ia memutuskan pindah ke kota kecil di luar kabupaten untuk mulai bekerja di warung makan baru, milik seorang teman lama. "Saya mau kerja halal, Kiai. Warungnya kecil, tapi saya tenang," katanya. Kiai Mursyid mensenyum dan memberikan botol kecil berisi air doa. "Bawa ini. Kalau kamu merasa tidak enak atau mimpi buruk, percikan ke sekeliling rumah. Dan jangan lupa, sholat dan sedekah. Itu pelindung paling kuat." Rani menerima dengan kedua tangan gemetar. "Terima kasih, Kiai. Saya nggak akan lupa." Sebelum pergi, Rani sempat menatap ke arah bekas rumah makan yang kini tinggal puing. Di sana, burung gagak hinggap di atas batu penutup sumur, lalu terbang pergi. Ia menarik nafas panjang. "Semoga nggak ada lagi yang jadi korban seperti saya," gumamnya pelan. Kiai Mursyid yang berdiri di belakangnya menjawab lirih, "Tumbal bisa tenang, tapi dosa pesugihan tak pernah benar-benar hilang, Nak. Ia hanya menunggu orang serakah berikutnya." Angin sore bertiup pelan melewati desa yang mulai tenang. Namun dari kejauhan, di balik reruntuhan rumah makan laras rasa, suara lirih perempuan masih terdengar. Samar seolah mengingatkan bahwa dosa yang dibuat dengan darah tak akan pernah benar-benar lenyap. Beberapa tahun sudah berlalu sejak kebakaran rumah makan milik Pak Dharma. Lokasi itu lama dibiarkan kosong.
dikelilingi semak dan tembok yang menghitam bekas terbakar. Banyak orang bilang tanah itu angker. Ada yang melihat bayangan perempuan di dapur, ada juga yang mendengar suara orang menggoreng, padahal tak ada siapapun di sana. Tapi waktu berjalan, dan orang-orang mulai lupa. Sampai suatu hari, datang seorang pengusaha muda dari luar kota. Namanya Bima. Ia tertarik dengan lokasi strategis bangunan itu, dekat jalan raya dan ramai dilalui bus antar kota. Ia tak percaya pada cerita-cerita mistis. Menurutnya, semua itu cuma omongan orang kampung Pudoh. Maka, ia membeli tanah itu, membangun ulang rumah makan dengan gaya modern, diberi nama RM Sedap Rasa Baru. Awal pembukaan berjalan lancar. Banyak pelanggan datang karena penasaran. Bima mempekerjakan karyawan baru, mengecat ulang semua ruangan, bahkan menutup bagian belakang dengan tembok tinggi supaya kesan angker hilang. Tapi satu hal yang ia biarkan tetap, sumur tua di belakang dapur. Katanya, sumur itu sumber air bagus, sayang kalau ditutup. Beberapa warga sudah memperingatkan, tapi Bima bersikeras. Kalau kalian takut, jangan ikut kerja di sini, katanya ketus. Akhirnya cuma 3 orang karyawan yang mau bertahan, termasuk seorang juru masak bernama Reni, perempuan muda yang baru datang dari kota sebelah. Hari pertama buka berjalan normal, tapi malamnya, penjaga malam bernama Anto mendengar suara seperti orang menangis dari arah dapur. Awalnya ia pikir itu suara kucing, tapi lama-lama terdengar jelas, suara perempuan yang sesenggukan pelan. Ia coba cari sumbernya, tapi begitu sampai dekat sumur, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia melihat air sumur bergolak pelan, seperti direbus dari bawah. Anto kabur ke pos jaga depan dan tak mau lagi balik ke belakang. Keesokan harinya ia mengundurkan diri. Bima marah besar. Kalian ini gampang ditakuti omong kosong, katanya. Tapi malam berikutnya pegawai baru yang disuruh menggantikan Anto juga lari tengah malam. Ia bilang melihat perempuan berbaju putih berdiri di dekat dapur, rambutnya panjang sampai ke lantai, dan wajahnya samar seperti tertutup asap. Sejak kejadian itu, suasana rumah makan mulai aneh. Pelanggan yang datang siang hari mengeluh sering mencium bau anyir, seperti darah dari arah dapur. Ada juga yang mendadak mual setelah makan. Reni sendiri beberapa kali melihat bayangan di kaca pendingin, seolah ada orang berdiri di belakangnya, padahal tak ada siapapun. Suatu malam Jumat, Bima lembur sendirian menghitung uang hasil penjualan. Lampu dapur tiba-tiba redup, lalu mati total. Dari arah belakang terdengar suara langkah pelan. Tap, tap, tap. Disertai suara air menetes. Ia menyalakan senter ponselnya, melangkah menuju dapur. Saat sampai di sana, ia melihat lantai basah, padahal tak hujan. Di tengah genangan air itu, berdiri sosok perempuan dengan wajah pucat dan pakaian putih lusuh, menatapnya dengan mata kosong. Bima terpaku. Wajah perempuan itu samar, tapi ia jelas mendengar suara lirihnya berkata, "Kenapa kau buka lagi tempat ini?" Sontak ia menjatuhkan ponsel dan berlari keluar sambil menjerit. Esoknya, ia menutup rumah makan itu tanpa penjelasan apapun. Beberapa minggu kemudian, bangunan itu kembali kosong. Tapi warga sekitar bilang sejak malam itu, setiap malam Jumat terdengar suara perempuan menangis dari arah dapur. Kadang ada bau masakan menguar, padahal tempat itu sudah tak beroperasi. Di dekat sumur, orang sering melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri diam, memandangi langit. Anehnya, beberapa warga yang sempat melihat wajah sosok itu mengatakan kalau wajahnya mirip dengan Rani, perempuan yang dulu selamat dari peristiwa pesugihan di tempat itu. Sementara itu di kota lain, Rani memang masih hidup. Ia sekarang membuka warung kecil di pinggir jalan, menjual nasi pecel dan gorengan. Hidupnya sederhana tapi tenang. Tak ada kemewahan, tapi juga tak ada lagi mimpi buruk seperti dulu.
Setiap hari ia menyalakan radio kecil di warungnya, membaca doa sebelum membuka lapak. Di dinding warungnya, ia menempelkan foto Kiai Ursyid, sosok yang dulu menyelamatkannya. Suatu malam Jumat, setelah warung tutup dan pelanggan terlahir pergi, Rani duduk sendiri di kursi kayu, menatap keluar. Hujan turun pelan. Angin malam membawa aroma bunga melati, dan entah kenapa udara di sekitarnya terasa hangat dan tenang. Di antara gemericik hujan, ia seperti mendengar suara lembut yang sangat dikenalnya. Suara Kiai Mursyid. "Jangan lupa, Rani." Ia menoleh pelan, dan di depan warung, samar terlihat sosok lelaki tua berjubah putih berdiri di bawah lampu jalan yang remang-remang. Kiai Mursyid tersenyum tenang sambil mengangkat tangan memberi salam. Rezeki yang benar tak datang dari darah. Rani menunduk, menahan air mata. Saat ia mendongak lagi, sosok itu sudah menghilang. Hanya tersisa aroma wangi tanar basah dan damai yang sulit dijelaskan. Ia menutup warung malam itu lebih awal, masuk ke dalam rumah kecilnya, dan sujud lama sekali. Dalam hatinya ia berjanji, apapun yang terjadi, ia tak akan pernah mencari rejeki lewat jalan gelap. Di tempat lain, bangunan bekas rumah makan Pak Dharma kini kembali tertutup, temboknya ditumbuhi lumut dan rumput liar. Tapi di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat, warga masih melihat lampu dapur menyala sendiri. Dan bayangan perempuan berdiri di dekat sumur tua yang kini ditutup batu besar. Samar terdengar suara pelan dari arah situ, seperti bisikan yang terbawa angin malam. Rezeki yang benar tak datang dari darah. Dan setelah itu, sunyi.